Atau kali ini kita akan belajar mengenai pointer and linked list. Sekarang kita masuk di pembahasan saja ya. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pointer and linked list. Pointer adalah jenis variabel. Ini menyimpan alamat objek dalam memori dan digunakan untuk mengakses objek tersebut. Sedangkan linked list adalah struktur data yang terdiri dari urutan record memiliki file yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya, atau bisa disebut dengan urutan. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai cara menambah simpul di depan, tengah, dan di akhir. Jadi cara menambah simpul di depan adalah dengan cara terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang akan kita tambah. Menambah simpul depan adalah menambah simpul baru yang dimasukkan di awal list. Proses menambah simpul di awal diilustrasikan sebagai berikut. Oke, kita lihat ya. Di sini kita akan belajar cara menambah simpul di awal atau di depan. Oke, cara membuat simpulnya yaitu di sini list masih kosong, maka awal pointer bernilai 0 atau awal pointer sama dengan 0. Oke, di sini masih kosong ya awal pointernya atau 0. Cara kedua yaitu masukkan simpul baru, misalkan data A. Oke, awal pointernya kita masukkan simpul baru dengan data A. Kita misalkan data A. Oke. Dan di sini yang kosong ini adalah cara menambah simpul selanjutnya. Dengan cara mengklik yang kosong, maka akan muncul simpul baru. Oke, ketiga menambah simpul di awal simpul A, misalkan simpul B. Oke, di sini kita akan belajar cara menambah simpul baru di awal simpul A. Oke, seperti ini kan. Ini kan simpul awal. Oke, lalu kita akan menambah simpul di depannya. Oke, tadi ini simpul awal ya. Oke. Simpul awal, maka kita akan menambah simpul baru untuk B. Oke, baru next diisi dengan alamat di mana simpul data A berada, kemudian awal pointer ditunjuk ke simpul baru yang diciptakan. Oke, awal pointernya kita tuju ke sini ya, di simpul yang baru kita buat. Oke. Dan di sini juga ada beberapa program yang harus kita lihat cara membuat programnya. Oke, di sini programnya yaitu if dalam kurung awal pointer titik 2 atau sama dengannya 2 kali 0. Awal pointer baru sama dengan baru. Oke. Awal pointer next sama dengan 0. Atau LC baru next sama dengan awal pointer titik koma awal pointer sama dengan baru. Oke. Kedua, cara menambah simpul di tengah. Proses menambahkan di tengah berarti proses menyisipkan data pada posisi tertentu. Oleh karena itu, posisi menyisipkan sangat diperlukan. Ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan ketika melakukan penyisipan data, yaitu kondisi ketika linked list masih kosong dan ketika linked list sudah mempunyai data. Proses menambah data ketika linked list sudah mempunyai data. Ya, maksudnya untuk menambah data pada linked list, sebelumnya kita sudah mempunyai linked list sebelumnya atau simpul sebelumnya. Ada 3 kondisi terjadi ketika melakukan proses menyisipkan pada linked list yang sudah mempunyai data. Yaitu 1, posisi menyisipkan di luar dari jangkauan linked list, posisi kurang dari 1 atau melebihi banyak data yang ada di linked list. Pada proses ini, jika terjadi posisi menyisipkan kurang dari 1, maka proses yang dilakukan adalah proses menambah data di awal, dan jika posisi di luar lebih besar dari
banyak data, maka proses yang dilakukan adalah proses menambah data di akhir. Dua, posisi menyisip data di dalam jangkauan linked list. Contoh kalau ingin menyisipkan data pada posisi ketiga atau posisi sisip sama dengan 3. Oke. Di sini simpul awal dan simpul baru, dan ini adalah posisi ketiga yang akan kita tambah atau simpul tengah. Oke. Langkah selanjutnya, cari posisi elemen sebelum posisi sisip, kemudian simpan dalam waktu variabel dengan nama bantu. Oke, ini simpul awal, dan simpul B kita buat dengan nama bantu, dan ini posisi ketiga atau simpul ketiga yang kita buat di tengah. Ini, oke. Kemudian sambungkan file next, baru ke posisi next bantu. Ini maksudnya simpul baru yang kita buat tadi, kita sambungkan ke posisi next dari bantu ini ya. Oke, di sini ada contohnya. Ini simpul awal atau bisa dikatakan dengan simpul A, baru simpul B atau kita buat tadi namanya adalah simpul bantu, dan ini posisi ketiga simpul atau nilai tengahnya atau posisi tengahnya. Lalu kita buat di sini lagi simpul baru atau kita bikin di sini E. Kemudian pindahkan file next dari bantu ke posisi data baru. Jadi di sini maksudnya dari sini kita bisa lihat contohnya file next. Oke. Nih. Kita pindahkan file ini dari file next dari bantu ke posisi data baru ini ya. Ini file next. Ini maksudnya kotak kosong ini file yang akan kita buat selanjutnya. Oke, kita tambahkan, kita posisikan ke data baru. Oke ya. Oke. Lalu di sini juga ada beberapa contoh programnya. Jadi bisa kita lihat ya. Beberapa contoh program cara menambah simpul di tengah. Oke. Jadi untuk kawan-kawan bisa contoh nanti, bisa lihat di sini cara menambah simpul di tengah ya. Di sini ada saya kasih beberapa contoh. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, menambah simpul di belakang. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana menambah simpul baru ke dalam senerai berantai. Kita harus anggap bahwa simpul baru yang akan ditambah selalu menempati posisi setelah posisi yang terakhir. Oke. Dari senerai berantai yang diketahui, untuk menjelaskan operasi ini, baiklah kita gunakan deklarasi pointer dan simpul seperti di bawah ini. Oke, ini maksudnya ya. Ini programnya. Struct node, buka kurung kurawal, card, nama, baru variabelnya 20, int umur, float tinggi, dan node kali next. Oke. Misalkan simpul baru yang dibentuk diberi nama temp. Untuk menambah simpul baru perlu kita uji apakah linked list masih kosong atau tidak. Linked list yang kosong ditandai dengan awal pointer bernilai 0. Jika tidak kosong maka dibaca senerai yang ada mulai dari posisi awal sampai terakhir. Misalkan dengan menggunakan pointer tab 2. Simpul terakhir ditandai dengan medan penyambung dari tab bernilai 0. Jika sudah berada pada simpul terakhir, kita tunjukkan medan penyambung tab 2 dengan tab. Oke. Ini program lengkap menambah simpul di akhir senerai sebagai berikut. Oke, di sini juga saya akan di sini saya sudah memberikan contoh program cara menambah simpul. Jadi teman-teman bisa mencontohkan atau bisa praktek di rumah ya, atau di laptop masing-masing cara menambah simpul di akhir. Di sini saya sudah buat programnya. Oke.
Oke, sekarang kita masuk cara menghapus note atau cara menghapus simpulnya. Cara menghapus simpul. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini ya. Sini saya ada gambar cara menghapus simpul atau note. Oke, dan di sini juga ada beberapa program yang saya buat cara menghapus simpul. Oke. Jika liken list empty atau hand 0, maka keluar dari fungsi. Jika tidak, node fish diarahkan pada node head. Node head diarahkan pada node setelah hand. Oke, bebaskan node fish secara otomatis data pada node pertama terhapus. Oke, seperti itu ya. Kira-kira cara menghapus simpul. Cara menghapus simpul di akhir. Di sini juga ada saya buat programnya. Ada beberapa program yang saya buat cara menghapusnya ya. Jika liken list empty keluar dari fungsi, jika tidak, iterasi dari head untuk mencari node terakhir atau kursor dan node sebelumnya terakhir atau back. Delete pada node tertentu. Contoh hapus node dengan data 2. Oke. Di sini saya akan ada berikan contoh cara menghapus node-nya ya. Oke. Di sini maksudnya penjelasannya. Delete liken list atau depose. Penting untuk menghapus seluruh memori yang digunakan node-node pada liken list ketika sudah tidak digunakan atau diperlukan. Di sini ada beberapa programnya untuk mendelete liken list. Satu persatu menghapus node dari head ke terakhir. Iterasi dari node head ke node terakhir menggunakan kursor. Sebelum free atau bebaskan memori node yang ditunjuk kursor. Buat dulu temporary node temp untuk menyimpan alamat node selanjutnya. Karena jika node yang ditunjuk kursor sudah di-free-kan, alamat next-nya sudah tidak ada. Setelah selesai iterasi, free-kan node head karena kursor dimulai dari head next jadi head sebelum terbebaskan. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai pointer and liken list dan cara menghapus liken list menambah di awal, di tengah, dan di akhir. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.